Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam link Zoom ini dalam acara diseminasi aksi nyata yang telah dilakukan oleh Ibu Gustia SPDSD selaku CGP Angkatan 6 dari SD Negeri 2 Rupat, Kabupaten Bengkalis. Yang terhormat Bapak Ketua Gugus 1, yang terhormat Bapak Ibu Kepala UPT yang berada pada link Zoom ini, serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya Mas Twinda selaku MC akan memandu acara diseminasi pada hari ini. Namun sebelum kita mulai, marilah kita minta rekan kita untuk membacakan doa agar acara ini diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Iskandar, kami silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wal afiyata fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-mautina wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina min syakaratil maut wal najati minan nar wal 'afwa wal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memandu doa kita pada acara pagi ini. Semoga acara kita ini diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita masuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dan peserta diharapkan untuk duduk dalam keadaan siap. Kebangsaan, bangsa yang anak
Baiklah. Setelah kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka kita akan sampai kepada acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu adalah penyampaian diseminasi oleh Ibu Gustia SPDSD CGP Angkatan 6 Kabupaten Bengkalis dari SD Negeri 2 Rupat. Nah, adapun topik diseminasi Bu Gustia pada kesempatan hari ini yaitu berkaitan dengan aksi nyata yang telah dilakukan pada modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak dengan topik budaya pada Ibu Gustia. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan partisipasinya dalam kegiatan saya hari ini. Izinkan saya share screen untuk materi diseminasi saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam hebat dan bahagia. Yang saya hormati Kepala UPT yang berada di Gugus 1, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan yang berada di kelompok gugus, kelompok kerja guru Gugus 1 Kecamatan Rupat. Perkenalkan, mungkin sebagian sudah ada yang kenal, saya Gustia, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri 2 Rupat, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Saat ini saya sedang menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Program pendidikan ini merupakan wujud komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud berkolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi murid-murid di Indonesia. Pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, referensi dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak. Selama program, saya tetap melaksanakan tugas mengajar sebagai guru. Alur pembelajaran yang saya lakukan selama mengikuti pendidikan, kami kenal dengan alur belajar merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan terakhir aksi nyata. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan alur terakhir modul 1.4, yaitu aksi nyata. Aksi nyata kali ini tentang mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas, dan membagikan pemahaman dan pengalaman tersebut dalam penerapannya kepada rekan-rekan atau lingkungan kerja saya. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang ingin saya capai.
Tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu mencapai visi guru penggerak. Bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam membangun budaya positif, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di lingkungan kita. Bagaimanakah strategi kita dalam praktek disiplin tersebut? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau hanya melakukan sebuah hukuman? Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan kembali kebutuhan dasar apa yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendidikan disiplin yang dinamakan restitusi, yaitu suatu pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Mari kita lihat bagaimana keterhubungan ke semua konsep inti ini satu persatu. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru penggerak harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menjadi titik awal saya untuk menjadi agen perubahan dan pemimpin pembelajaran dalam transportasi pendidikan di sekolah. Selama ini, kita sudah sering mendengar kata-kata seperti budi pekerti, ingarso sungtolodo, ing madio mangun karso, tuthuri handayani, yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama,
sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Mengapa dan bagaimana nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak mampu menumbuhkan sekolah dan ekosistem pendidikan agar berpihak pada murid? Mari kita renungkan. Dunia kini sudah semakin tanpa batas. Teknologi telah berhasil menghilangkan jarak. Pertukaran budaya, baik yang positif maupun negatif, kini menjadi sukar terawasi dan tanpa filter. Filter tersebut diharapkan dapat ditumbuhkan sejak dini dalam setiap diri manusia, agar budayanya tidak tergerus oleh budaya lain yang lebih agresif, melakukan penetrasi. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita dituntut untuk berpikir kembali mengenai makna dan tujuan pendidikan kita. Pengalaman kita semua mengalami fenomena pandemi COVID-19 sejak permulaan tahun 2020. Secara fisik, sekolah dan kelas ditiadakan dari jauh. Namun sebetulnya, jika dipikirkan, ternyata kelas-kelas ini justru mendekat dan masuk ke rumah-rumah murid kita di masa pandemi itu. Pandemi membukakan mata kita bahwa guru punya peran yang besar dalam proses belajar murid-muridnya. Sekaligus mengungkapkan bahwa orang tua pun punya peran yang tak terelakkan dalam pendidikan anak-anaknya di rumah. Hal ini membuat kita kembali percaya bahwa gotong royong dalam pendidikan adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Dari pengalaman tersebut, kita disadarkan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sifatnya individual sekaligus komunal yang tak terpisahkan. Murid di kelas-kelas kita adalah bagian dari sebuah komunitas di rumah, di masyarakat, dan di lingkungan. Mempertimbangkan kesaling terhubungan dan kerumitan ini, maka sebagai pendidik, mau tidak mau, kita harus menilik kembali apakah nilai-nilai diri kita telah selaras dengan tuntutan zaman dan alam seperti itu. Dengan demikian, dalam membawakan perubahan, Bapak Ibu diharapkan dapat beranjak dari keadaan diri yang kurang berkesadaran menuju ke diri yang berkesadaran penuh. Kesadaran penuh bersama 5 keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beretika, yang memungkinkan bertumbuhnya pola pikir dan nilai-nilai yang diharapkan menumbuh pada guru, yaitu yang pertama, nilai berpihak pada murid, yang kedua, reflektif, yang ketiga, mandiri, yang keempat, kolaboratif, serta yang kelima, inovatif. Di masa mendatang, guru penggerak seperti saya dan lainnya diharapkan dapat memainkan peran-peran pemimpin perubahan dalam ekosistem pendidikan kita masing-masing. Kepemimpinan seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Bapak, Ibu guru hebat, saya mengajak untuk membaca dan memahami 4 kategori kompetensi sebagai kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain. Yang kedua, memimpin pembelajaran.
yang ketiga memimpin manajemen sekolah, serta yang keempat memimpin pengembangan sekolah. Seorang guru diharapkan mempunyai kesemua kompetensi itu. Guru juga berfokus sebagai pemimpin yang menggerakkan diri, sesama, serta lingkungan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Peran guru penggerak misalnya muncul sebagai respon atas 4 kompetensi kepemimpinan sekolah tersebut. Peran guru penggerak yang dimulai dengan pendalaman nilai-nilai guru penggerak dalam diri guru penggerak. Terdapat 5 peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Salah satu contohnya kegiatan saya hari ini di KKG Gugus 1 Kecamatan Rupat ini. Bapak guru hebat sekalian, dunia mengalami perubahan yang sangat ekstrim saat ini. Perubahannya begitu cepat dan mampu mempengaruhi berbagai sendi kehidupan, baik perilaku individu, struktur sosial, maupun praktek berorganisasi. Dalam melihat dunia yang berkembang dengan sangat cepat ini, kita perlu belajar, melihat dengan jernih, apa yang sungguh-sungguh bermakna buat kita sekarang di masa depan. Derasnya perubahan dan belenggu rutinitas dunia membuat kita lupa akan makna. Kita jarang menilik kembali makna hidup kita dan harapan kita. Padahal harapan itu bagaikan bahan bakar, tetap berputarnya dunia seorang manusia. Manusia yang berpengharapan akan memiliki peluang untuk mencapai lebih banyak ketimbang mereka yang tidak berpengharapan. Bagaimana kita sebagai seorang guru dapat mendesain lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya murid yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi? Maka atas pertanyaan itu, guru perlu terus berlatih, meningkatkan kapasitas dirinya dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikannya menjadi harapan bersama. Dari sini, baru kemudian dilanjutkan dengan segala upaya gotong royong yang diperlukan demi pencapaian harapan bersama tersebut. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menelusuri visi mendasar dari pendidikan. Betapa pentingnya pendidik memiliki visi dan mengembangkan visi untuk mewujudkan keberpihakan pada murid-murid di daerah. Bapak Ibu bertugas sehingga mereka bertumbuh dengan maksimal. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka kita perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mewujudkannya dengan sebuah pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan di dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Mencari cara bagaimana hal tersebut
dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik lagi. Nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Kita akan mencoba menerapkannya melalui tahapan IA yang di dalamnya bahasa Indonesia disebut Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Coperider ke dalam langkah 4D. Yang kemudian dalam praktek-praktek selanjutnya, tahapan 4D, discovery, dipecah menjadi dividen dan discover. Inilah kemudian yang menjadi langkah yang perlu Bapak Ibu ikuti dalam menerapkan perubahan sesuai dengan visi yang Bapak Ibu telah impikan berdasarkan tahapan Bagja. Tahap pertama, buat pertanyaan. Di tahap ini, Bapak Ibu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah kebijakan terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahap kedua, ambil pelajaran. Pada tahap ini, Bapak Ibu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap ketiga, gali mimpi. Pada tahap ini, Bapak Ibu dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan. Adalah nilai-nilai positif yang diterapkan menumbuhkan budi pekerti yang luhur, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Dari dapat nilai positif yang warga sekolah. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur. Bagaimana kita akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif di sekolah? Apa strategi yang akan Bapak Ibu guru hebat pilih? Bagaimana kita akan menerapkan disiplin positif? Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Tentunya salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid, sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Hanya dengan demikian, semua murid dapat belajar dengan rasa tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Sekarang mari kita lihat
tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan kita sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Kita berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Bagaimana dengan Bapak Guru hebat sekalian? Apakah kita memiliki pendapat yang sama? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Mari kita bayangkan, alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubung satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Kedua pakar pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtues yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institusi, organisasi pendidikan di negara kita telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang, suku bangsa, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada
hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru yang hebat. Pertama, persilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas atau sekolah kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Prosedur yang kedua atau langkah yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kertas boleh ukuran poster atau bisa menggunakan sticky note. Di mana semua warga kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Langkah kita yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas tersebut. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Langkah yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah, murid-murid kita untuk menentukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misalnya, di peraturan kelas kita sering datanglah tepat waktu, misalnya seperti itu. Di keyakinan kelas kita ganti dengan kata-kata saling menghormati atau saling hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar yang disepakati. Tinjau ulang secara bersama-sama. Setelah itu, peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan sehingga jumlah keyakinannya akan bertambah. Sebaiknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak, hanya mungkin berkisar 3-7 prinsip saja. Baik, setelah itu yang terakhir, setelah kita meninjau ulang, kita buat kesepakatan dan kita tanda tangani bersama anak-anak. Dan kertas atau poster ini bisa kita letakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Baik Bapak Guru hebat, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 5 kebutuhan dasar kita. Yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis
sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan dasar manusia yang kelima, yang kedua, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, mungkin binatang peliharaan kita di mana yang kita sayangi. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebutuhan untuk bebas, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan mencoba hal baru dan menarik. Terakhir, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Selanjutnya disampaikan dalam program disiplin positif yang berpusat pada murid ini yang dikembangkan oleh Diana Goosen dengan istilah pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diana Goosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, maaf ya Bapak Ibu, mungkin pengucapannya, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah telah berpusat, sudah memerdekakan atau memendirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi ini. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir." Nah, guru seperti ini senantiasa percaya diri. Hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri.
Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Atau, "Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu." Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Posisi yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak ini." Atau mungkin dengan kata-kata, "Ya sudah, nanti Ibu bantu bereskan." Yang keempat yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang mungkin keluar seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Posisi ini akan menggunakan bisa dengan stiker, bisa dengan slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendirinya berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, posisi yang paling ideal yang kita harapkan yaitu posisi manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Setelah kita menguasai tentang restitusi, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Menurut Diana Goosen dalam bukunya Restitution, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Segi yang pertama atau sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan.
Kalau kita mengkritik, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus menyakitkan si anak dengan cara mungkin menyatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau dengan kata-kata, tidak ada manusia yang sempurna. Atau boleh juga dengan kata-kata, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyesal. Mungkin itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu tindakan kita yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sisi yang terakhir atau yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan seperti apa yang kita percaya, apa nilai-nilai umum yang ingin kita sepakati. Mungkin pertanyaan, kamu mau jadi orang yang seperti apa, dapat kita lakukan pada tindakan yang terakhir ini. Nah, Bapak Guru hebat sekalian. Akhir dari saya, sebagai guru penggerak, saya ingin punya pandangan apresiatif yang memungkinkan mengungkapkan potensi positif rekan yang lain. Membawa rekan-rekan, membuka lebih banyak ruang dialog positif antar guru, antara guru dan pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sekolah, demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Lewat peran ini, diharapkan saya mampu mengkomunikasikan urgensi dari inisiatif perubahan yang sedang dibawakan pada lebih banyak pemangku kepentingan, terutama bagi Bapak Ibu guru yang kiranya dapat membawa dampak positif pada murid. Salah satunya dengan cara pengimbasan aksi nyata saya di KKG Gugus 1 Kecamatan Rupat. Harapannya melalui aksi nyata ini akan tercipta budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sedikit tunjuk ajar orang Melayu. Patah lancang kita sadaikan, supaya sampan tidak melintang. Petuah orang kita sampaikan, supaya badan tidak terbuang. Patah lancang kita pagarkan, dalam belanga ikan belida. Petuah orang kita dengarkan, dalam hikayat berpenuh makna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru, bapak, guru hebat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Gustia yang telah menyampaikan luar biasa ya Bu ya, banyak materi tentang budaya positif dan cara membentuk budaya positif di sekolah. Nah, mungkin untuk sesi berikutnya yaitu kita akan buka sesi saran dan tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, silahkan untuk raise hand, Pak. Bu.
Pak Joko Markuat. Siap, Bu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuma selaku moderator memberikan kesempatan saya untuk bertanya terkait pada aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu kita Bu Gustia dalam penerapan budaya positif di satuan pendidikan pada khususnya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, mohon izin Ibu Bu Yuma, tampilan saya apa agak terputus nih Bu. Mana Pak? Tampilan slide 8 Bu, mohon izin tampilannya Silakan Bu. Bu Gustia share screen kembali Bu di slide. Slide 8. Slide nomor 8 Bu. Slide 8. Baik, terima kasih Ibu Gustia. Salam Ibu Guru Hebat. Calon CGP Angkatan 6 Kabupaten Bengkalis berasal dari Rupat. Nah, di sini tadi Ibu telah memaparkan tentang salah satunya strategi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dan nantinya berimbas kepada di kelas kita masing-masing. Sangat banyak sekali ilmu yang kami peroleh daripada paparan Ibu. Mudah-mudahan nantinya saya dan rekan yang lain yang berkesempatan mengikuti kegiatan hari ini dapat menerapkan ke depannya seperti itu. Nah, di sini dari 5 strategi yang Ibu paparkan, sangat tertarik sekali saya di posisi kontrol kita sebagai guru seperti itu. Nah, tadi Ibu memaparkan bahwa posisi kontrol kita dalam menyelesaikan atau menyelesaikan suatu permasalahan itu adalah salah satunya manajer yang paling ideal kan seperti itu. Yang selama ini yang kita ketahui bersama mungkin dalam penyelesaian masalah itu lebih fokus ke penghukum, yang mana nantinya akan sanksi-sanksi itu akan muncul kepada orang yang melakukan tindakan tersebut, dalam hal ini siswa. Namun di sini Ibu tadi memaparkan bahwa itu adalah langkah alternatif terakhir, kan seperti Ibu ya. Ya alhamdulillah, terima kasih. Berarti ke depan kita bagaimana emosional kita itu secara tidak langsung akan lebih terarah seperti itu. Ini sesuai dengan paparan Ibu yang awal, itu lebih ke fokus masalah yang ini, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sepemahaman saya dan kawan-kawan yang lain, kita biasanya di awal ataupun di awal proses pembelajaran di tahun pelajarannya, kita terbiasa membuat suatu aturan yang biasanya itu tidak secara langsung melibatkan siswa, gitu ya. Nah, kita lebih fokus kita dan sekolah lain mungkin kawan rekan guru ataupun pimpinan kita, tapi kita jarang melibatkan siswa dalam menyusun keyakinan tersebut. Nah, akan tapi di sini tadi sudah Ibu paparkan secara jelas bahwa anak harus terlibat secara real di lapangan, harus secara langsung. Agar apa nantinya? Seperti paparan Ibu, anak bisa tanpa mereka diperintah, dengan sendirinya anak-anak tersebut akan ingat apa yang harus dia kerjakan. Sangat luar biasa sekali Ibu. Itu Ibu tadi sampaikan tidak perlu kita tuang di papan tulis ataupun di lembar yang lain, tapi itu terngiang di pikiran masing-masing anak. Ibu contohkan misalnya kita harus saling menghormati misalnya, harus membuang sampah pada tempatnya misalnya, tanpa harus tertulis. Kalau itu ungkapan dari mereka secara bersama-sama melalui pendampingan kita dalam kelas, otomatis nanti mereka akan teriang dan dapat dilaksanakan dengan senang hati. Kan seperti itu Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita nih Bu, secara menyeluruh khususnya di Pulau Rupat, ini masih ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, masih dalam posisi kita selaku guru itu yang harus diikuti gitu. Jadi langkah ke depan bagaimana kita mengajak lingkungan kita termasuk tadi berkolaborasi dengan instansi terdekat kan gitu. Nah, salah satunya ini Ibu sudah menerapkan secara langsung, dalam artian Ibu berbagi positif kepada rekan yang ada di gugus kan gitu.
Tapi bagaimana kita mengajak rekan-rekan yang lain untuk berbuat seperti Ibu yang lakukan saat ini, itu. Nah, karena dalam keyakinan kelas ini bisa saja mungkin tadi Ibu paparannya secara apa ya, Bu ya, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya mensuasanakan, misalnya gini, pada proses apakah kita gawat untuk mendampingi kita sebagai penguat, atau bahkan mungkin pimpinan kita, kepala sekolah sebagai lebih apa namanya ya, lebih menguatkan juga seperti guru adalah ini kita sebagai guru kelas. Karena otomatis kalau kita membuat keyakinan kelas, itu pendapat siswa itu kan banyak, kan gitu. Kita harus merangkumnya jadi satu. Apakah kita perlu memerlukan rekan sejawat waktu kita menyusun penyusunan keyakinan kelas tadi, atau cukup kita sendiri selaku guru, contohnya guru kelas saja lah, di kelas 2 atau kelas 3, tanpa melibatkan rekan lain pada saat proses. Itu saya maksudnya, pada saat proses. Kenapa? Kita nanti perlu umpan balik daripada orang lain pada saat kita berproses seperti itu. Untuk sementara seperti itu, Bu Gustia, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sebelum pertanyaan diiringi dengan penjelasan juga ya dari Bapak Joko Markuat, yang mana Bapak Joko Markuat ini juga salah satu CGP Kabupaten Bengkalis Angkatan 6 ya Bu ya, rekan dari Ibu Gustia. Apakah pertanyaan tadi sudah bisa dimengerti Bu? Apa bisa langsung dijawab? Ya, silakan Bu. Terima kasih Ibu Moderator. Pak Joko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, Bapak guru lainnya. Assalamualaikum juga buat teman-teman guru lainnya. Baik Bapak Ibu guru hebat, seperti yang disampaikan oleh Pak Joko Markuat tadi, mungkin dari paparan saya tadi sekilas mungkin sudah saya sampaikan. Untuk menciptakan strategi budaya positif di sekolah ada beberapa langkah. Mungkin banyak sebenarnya Pak Joko ya. Siap. Pada kesempatan ini mungkin saya hanya 5 saja. Nah, seperti pertanyaan Pak Joko. Ketika saya membuat kesepakatan sebenarnya prosedurnya seperti apa? Mungkin seperti itu ya Pak Joko ya. Baik, mungkin sedikit berbagi pengalaman. Benar kata Pak Joko, sebenarnya keyakinan atau kesepakatan kelas ini biasanya dilakukan awal pembelajaran. Mungkin awal kita masuk tahun semester ya Pak. Kalau dulu kenalnya dengan nama tata tertib sekolah ya Pak Joko, atau tata tertib kelas. Nah, karena mungkin khususnya saya ilmu ini masih baru. Jadi saya menerapkannya di pertengahan. Ini mungkin mau sampai ke ujung semester 1 ya Pak Joko. Siap. Saya berusaha ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini, saya ingin menerapkan hasil. Alhamdulillah Pak Joko, untuk di kelas 6 saya sudah punya kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Nah, prosedur umumnya Pak Joko, mungkin karena saya ini PLT, saya tidak perlu lagi meminta izin kepala sekolah. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan apapun bentuk perubahan di sekolah kita, di kelas kita, paling utama adalah mendapat izin dari kepala sekolah. Sebagai penanggung jawab orang yang dituakan atau orang yang menjadi atasan kita. Itu yang sangat penting Pak Joko. Jadi kalau kasus saya Pak Joko, saya berkonsultasi dengan rekan-rekan majelis rekan sejawat, khususnya guru-guru yang masuk di kelas 6 itu, seperti guru PJOK, guru agama,
dan guru mungkin mulok ya Pak Joko. Ya, kami berempat berusaha, kemudian bersama anak-anak, tentunya pion utamanya anak-anak, murid-murid kita Pak Joko. Setelah dapat izin atau kesepakatan, kami mulai membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Sebagai pionernya adalah murid-murid. Saya waktu itu meminta murid-murid saya memberikan satu orang satu impian mereka mau jadi apa. Ada yang mau menulis, mungkin maunya jadi beriman, ada yang mau menulis mandiri, seperti itu ya Pak Joko. Kemudian dari kata-kata atau murid impian yang mereka inginkan itulah kita gabungkan Pak Joko. Kita gabungkan sehingga menjadi suatu keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang semua ini seperti yang dikatakan Pak Joko, sebenarnya tanpa dipajang pun kalau anak-anak yang sudah mereka sendiri berbuat, mereka pasti akan teriang-iang apa yang mereka lakukan. Namun alangkah baiknya poster atau tulisan-tulisan kesepakatan kelas ini bisa kita letakkan di kelas kita di tempat yang bisa terbaca. Mungkin suatu saat mereka terlupa dengan kesepakatan yang telah dibuat karena terpandang, mereka akan kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mungkin seperti itu Pak Joko penjelasan dari saya ya. Terima kasih Pak Joko. Kita kembalikan ke Mas Twinda ya. Baik, terima kasih Ibu Gustia. Itu tadi jawaban dari Ibu Gustia berkaitan dengan bagaimana untuk prosedur gitu ya, jadinya ya keyakinan kelas, menyamakan persepsi dengan warga sekolah dan anak-anak. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu guru hebat lainnya? Nampaknya, Halo Bu Yuma. ya silakan Pak. Saya ucapkan terima kasih atas pencerahan yang disampaikan oleh Bu Gustia bahwa beliau sudah dalam hal ini dalam membuat keyakinan kelas sudah melibatkan seluruh unsur karena posisi beliau juga PLT, jadi beliau tidak perlu membutuhkan dari pimpinan. Beliau tetap melibatkan rekan sejawat dalam menyusun proses tersebut. Nah, tadi di akhir Ibu juga memberikan catatan bahwa walaupun diingat, kalau tidak dipajang kadang-kadang kita terlupakan, kan gitu. Alangkah baiknya supaya teringat terus dipajangkanlah. Apalagi dengan karakter kita anak SD, mungkin diselip dengan sesuatu yang menurut mereka supaya terpandang lebih manis lagi kan seperti itu. Terima kasih pencerahannya. Dan untuk diri saya dan kawan-kawan yang lain, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Gustia ke depan dapat sama-sama kita saling berbenah seperti itu. Karena salah satunya ini sudah diterapkan oleh Bu Gustia dan berbagi seperti ini untuk bagaimanapun ya tujuannya itu merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak hebat, Ibu guru hebat. Saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu yang lain ada tanggapan dan saran atau pertanyaan berkenaan dengan diseminasi yang dilakukan pada hari ini? Nampaknya terdiam nih Bu, mungkin sudah mengerti, sangat mengerti dengan paparan Ibu yang lumayan detail tadi ya Bu ya. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab kita akan tutup, walaupun tadi dengan satu pertanyaan tapi diselip dengan saran dan juga pencerahan-pencerahan dari Ibu Gustia dan Bapak Joko. Mungkin selanjutnya
Baik, mungkin dengan selesainya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula kegiatan diseminasi kita pada pagi hari ini. Mungkin saya simpulkan sedikit mengenai topik diseminasi Ibu Gustia berkaitan dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, dari paparan tadi terlihat bahwa perlunya persamaan persepsi yang paling pertama oleh seluruh warga sekolah tentang penerapan budaya positif yang mana nantinya bisa diimplementasikan di masing-masing kelasnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya selaku moderator acara mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, foto bersama. Oh, foto bersama boleh, Bu. Share screen-nya dimatikan dulu, Bu. Ibu-ibu yang lain mohon kameranya dibuka ya, Bu ya. Kita mau ambil foto. Mau Pak Juk yang ganteng tuh. wajah yang cantik, Silakan. Pak Juk gaya gantengnya. Teguh. Oke, udah Bu, udah dibuka semua. Ini rata-rata masih tutup kamera. Bu Wiwi tadi mana Bu Wiwi, Bu? Bu. Sebentar ya Bu ya, kita tunggu. 1, 2. Mau suaranya Pak Ibu Ina. Ya, foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya pagi hari ini mengikuti diseminasi Ibu Gustia. Mungkin silakan Bu Gustia, kita bisa tutup. Saya tadi sudah tutup, Ibu lagi. Boleh. Ya, tutuplah Bu Luna. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita izin live ya Bapak Ibu. Semoga yang membalas kesempatan dan kesediaan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Siang kita live bersama ya Bapak Ibu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidatul Istiqomah, siswa kelas 6 SDN 24. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan refleksi tentang aksi nyata yang dilakukan Ibu Gustia mengenai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bersih tentang nilai-nilai kebajikan yang disepakati agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan, yang harus dilaksanakan oleh setiap warga. Dan yang saya rasakan setelah dibuat kesepakatan kelas ini dan diterapkan oleh setiap warga kelas, yaitu terciptanya lingkungan kelas yang menyenangkan, aman, nyaman, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan harapannya melalui kesepakatan kelas ini, saya yakin akan semakin banyak budaya-budaya positif lainnya tercipta di sekolah kami ini. Karena lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik, akan membentuk sebuah budaya positif. Sekian refleksi dari saya tentang aksi nyata yang dilakukan Ibu Gustia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga menjadi cita-cita kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari saya persembahkan budaya positif yang perlu kita bangun di sekolah kita masing-masing. Nilai pada diri kita yang paling sangat diharapkan sekarang ini, kita bersifat reflektif, melihat apa yang kita perbuat hari ini sudah baikkah atau masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, guru penggerak, Bu ya, guru penggerak Bu ya. Jadi harapan kita semua, terutama sekali saya sebagai kepala sekolah, kemungkinan saya ini juga sudah mengharapkan kepada guru-guru saya untuk mendaftar sebagai guru penggerak ini. Jadi ini semua adalah program daripada pemerintah. Jadi makanya program pemerintah itu wajib kita ikuti. Salah satunya sebagai guru penggerak ini. Jadi kalau ada harapan saya ke depan ini juga materi-materi yang seperti ini Bu Gustia perlu juga. Kalau ada nanti pertemuan gugus atau pertemuan KKG, jadi Ibu bisa menyampaikan materi-materi yang Ibu terima dari guru penggerak tersebut. Itu harapan kami. Betul Pak Bu? Betul Pak Bu ya? Nah, ini kita perlu beri semangat untuk guru penggerak. Pak Jok, macam mana Pak Jok? Lulus belum? Jadi ikuti Pak, mungkin ada lagi tahap ke-8 Ibu ya. Tahap 8 mungkin sampai 12. Mungkin berikutnya semua guru nanti bisa menjadi guru penggerak. Itu harapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan saya CGP Angkatan 6 dari SD Negeri 24. Pada kesempatan ini saya akan memberikan refleksi aksi nyata tentang mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas dan membagikan pemahaman dan pengalaman tersebut dalam penerapannya kepada rekan-rekan atau lingkungan kerja saya. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani.
karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Pentingnya saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya orang tua dan komunitas terkait dalam menciptakan budaya positif. Guru penggerak harus punya pandangan apresiatif yang memungkinkan mengungkapkan potensi positif rekan lain. Mereka membuka lebih banyak ruang dialog positif antar guru, antara guru dan pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sekolah, demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Lewat peran ini, seorang guru penggerak diharapkan mampu mengkomunikasikan urgensi dari inisiatif perubahan yang sedang dibawakannya pada lebih banyak pemangku kepentingan, terutama mereka yang kiranya dapat membawa dampak positif pada murid. Salah satunya dengan cara pengembasan aksi nyata di KKG Gugus Sakti Kecamatan Rupat. Harapannya, melalui aksi nyata ini akan tercipta budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikianlah refleksi aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.